Pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di Anyus Pagi. Pemirsa, isak tangis mewarnai pemakaman 5 orang keluarga pengusaha sembako di Indramayu, Jawa Barat. Sadis, kelima korban ditemukan tewas terkubur di halaman belakang rumahnya. Suasana duka menyelimuti kedatangan 5 jenazah satu keluarga yang ditemukan dalam satu liang lahat di halaman rumah mereka. Kelima jenazah dibawa ke masjid terdekat untuk disolatkan. Usai disolatkan, kelima jenazah dibawa ke TPU Nyiresik, Desa Sindang untuk dimakamkan secara berdampingan. Warga mengenal para korban sebagai orang baik dan dermawan di lingkungan mereka. Karena itu warga turut berduka atas kepergian korban. Pihak keluarga berharap pelaku segera ditangkap dan mendapat hukuman seberat-beratnya, serta menyerahkan kasus ini sepenuhnya ke pihak kepolisian. Dan memang keluarga Pak Saroni itu secara keseluruhan orang yang baik, orang yang terutama Pak Saroni itu selalu tepat waktu, on time dan taat ibadah, selalu sholat di masjid. Yang saya ketahui beliau juga orang baik yang selalu ramah pada siapapun juga. Dalam hal ini kan itu semua sudah ditangani oleh polisi, khususnya penyidik ya. Ya, semoga kasus ini segera terungkap ya kan, dan pelaku dapat segera dihukum seberat-beratnya, itu saja. Jasad kelima korban ditemukan terkubur di belakang rumah setelah warga mencium bau tak sedap selama 4 hari terakhir. Warga pun terkejut akan penemuan kelima jasad dan melapor ke polisi. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pihak berwenang Peru telah melakukan penyelidikan atas kematian seorang diplomat Indonesia di Lima, Peru pada Senin malam. Menteri Dalam Negeri Peru menyatakan kasus tersebut ditangani sebagai pembunuhan bayaran. Otoritas Peru resmi memulai penyelidikan atas kematian seorang diplomat Indonesia, Jetro Leonardo Purba, di Lima pada Senin malam waktu setempat. Menteri Dalam Negeri Peru menyatakan kasus tersebut ditangani sebagai pembunuhan bayaran. Menurut polisi setempat, Jetro Leonardo Purba yang bekerja di Kedutaan Besar Indonesia di ibu kota ditembak 3 kali oleh penyerang yang mengendarai sepeda motor saat dalam perjalanan ke apartemennya dan kemudian meninggal di rumah sakit. Kementerian Luar Negeri Peru menyatakan penyesalan atas serangan terhadap diplomat tersebut dan memastikan pemerintahan Presiden Dina Boluarte akan berupaya mengklarifikasi apa yang terjadi. Pemerintah Peru juga menegaskan kembali dukungannya kepada Duta Besar Indonesia di negara tersebut terkait perlindungan personel dan fasilitas kedutaan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyerukan penyelidikan menyeluruh atas insiden tersebut dan menuntut perlindungan bagi staf diplomatik dan warga negara Indonesia yang tinggal di negara tersebut. Diketahui Peru menghadapi krisis keamanan yang serius yang diperparah dengan peningkatan angka pembunuhan yang mengkhawatirkan. Menurut data resmi Sistem Informasi Kematian Nasional dari Januari hingga awal Agustus, tercatat 1.293 kasus pembunuhan di seluruh negeri dengan konsentrasi tertinggi di Lima. Pemirsa, kuasa hukum keluarga mendiang diplomat Arya Daru Pangayunan melayangkan surat permohonan rapat dengan pendapat ke Komisi 3 DPR RI. Langkah ini ditempuh untuk mendorong pengusutan tuntas kasus kematian yang dinilai janggal dan diduga sebagai pembunuhan berencana. Pemirsa, diwakili kuasa hukumnya, pihak keluarga mendiang diplomat Arya Daru Pangayunan menghadap Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman untuk menyerahkan surat permohonan rapat dengar pendapat. Dalam surat tersebut, pihaknya juga menyampaikan sejumlah kejanggalan kematian Arya Daru. Pihaknya menyebut penyelenggaraan RDP sepenuhnya diagendakan DPR, namun pihaknya siap hadir kapanpun jika dibutuhkan. Dia pasti ngerti. Pasti ya. Menyampaikan surat permohonan RDP, rapat dengar pendapat dengan Komisi 3,
dalam rangka difasilitasi untuk mengungkap kasus kematian misterius dari almarhum Arya Daru. Ya. Dan tadi sudah diterima surat itu oleh Pak Habibur Rahman, Pak Dr. Habibur Rahman, Ketua Komisi 3. Dan selanjutnya prosesnya kami serahkan kapan RDP-nya, kami menunggu panggilan dari Komisi 3. Pemirsa, ratusan pengemudi ojek online antusias mengantri beras murah Polri di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ya, mereka terbantu program pangan murah di tengah mahalnya harga beras. Antrian panjang terlihat saat Satgas Pangan Polri menjual beras seharga Rp55.000 per 5 kg. Harga tersebut jauh lebih murah dari pasaran dan disambut antusias para pengemudi ojol yang mengaku pendapatan mereka turun pasca demonstrasi. Program ini dinilai mengurangi beban hidup masyarakat yang harus tetap membeli kebutuhan pokok di tengah kenaikan harga. Polri berencana melanjutkan gerakan pangan murah di berbagai daerah untuk membantu menjaga daya beli. Sangat membantu buat ojol-ojol ya. Ya, khususnya sama masyarakat miskin ya. Tapi untuk keamanan gimana? Keamanan sih alhamdulillah sih terjaga aman. Sekretaris Jenderal Partai Perindo Andi Yuslim Patawari menghadiri rapat koordinasi Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Sulawesi Tenggara di Kota Kendari. Selain menggelar rakor sebagai bentuk aksi nyata sosial, partai yang dipimpin oleh Angelata Nusudibyo ini juga menyerahkan paket sembako kepada warga sekitar. Partai Perindo terus memperkuat kekuatan di internal partai guna menghadapi kontestasi pemilu tahun 2029 mendatang. Salah satunya melalui rapat koordinasi DPW Partai Perindo Sulawesi Tenggara yang menjadi tahapan penting bagi Partai Perindo untuk menyiapkan verifikasi partai politik. Rakor di kantor DPD Partai Perindo Kota Kendari, Sulawesi Tenggara yang dihadiri Sekjen Partai Perindo Andi Yuslim Patawari juga membagikan sejumlah paket sembako kepada warga sebagai bentuk kepedulian dan perhatian kepada konstituen. Harapan kami, rapat konsolidasi ini menjadi tahapan untuk memastikan verifikasi parpol kedepannya dari Partai Perindo. Kita mempersiapkan diri untuk menghadapi tahapan verifikasi. Perindo lulus kembali menjadi partai peserta pemilu. Harapan ke depan untuk Perindo yang tadinya untuk Kota Kendari kami dapat 2 Alex, ya mudah-mudahan ke depan kita bisa dapat paling tidak 5 Alex. Partai Perindo yang dipimpin oleh Angelata Nusudibyo terus mendorong para kadernya melakukan kerja politik dan kerja sosial guna mendekatkan diri kepada masyarakat. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtaruddin iNews melaporkan. Pemirsa, sampah plastik menjadi salah satu permasalahan serius yang dihadapi sejumlah daerah. Ya, berbagai inovasi dilakukan pemirsa untuk mengurangi beban sampah plastik yang mencemari lingkungan. Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Konstruksi melakukan uji coba pembuatan jalan dengan aspal limbah campur plastik, dikenal dengan jargon asli cantik. Pemanfaatan limbah plastik tidak hanya mengurangi sampah yang mencemari lingkungan, namun juga diklaim mampu menekan biaya pembangunan jalan hingga 50%. Aspal plastik saat ini sudah diterapkan di beberapa ruas jalan sebagai tahap uji coba, dan diharapkan menjadi solusi infrastruktur yang kuat, ramah lingkungan, serta bermanfaat bagi masyarakat. Limbah campur plastik ini adalah kita memanfaatkan, yang pertama itu limbah aspal, kemudian memanfaatkan limbah plastik. Nah, dari kedua limbah ini, limbah aspal dan limbah plastik ini, kita campur, kemudian itu menjadi aspal seperti aspal konvensional. Ini awalnya kita sudah